Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Hidayati, saya penyuluh pertanian ahli pertama. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana definitif kebutuhan kelompok atau yang biasa kita sebut dengan RDKK untuk pupuk bersubsidi. Apa sih RDKK itu? RDKK adalah rencana definitif kebutuhan kelompok, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Nah, pedomannya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 garing Permentan garing SM titik 050 garing 12 garing 2016 tentang pembinaan kelombagaan petani. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari adanya RDKK ini? Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satunya sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Menciptakan iklim yang kondusif bagi penyedia pupuk di Indonesia sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan yang dibutuhkannya. Nah, tujuan pemberian subsidi pupuk ini adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak, dan petambak untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai dengan 6 asas, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan real petani, pekebun, peternak, dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk rencana definitif kebutuhan kelompok atau yang bisa kita kenal dengan RDKK. Penyusunan RDKK ini secara bertahap dan berjenjang ya. Yang pertama, dari Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh sebagai penanggung jawab penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani. Kemudian, Ketua Gabungan Kelompok Tani dan Kepala Desa atau Lurah sebagai penanggung jawab pengesahan RDKK di tingkat desa atau kelurahan. Yang ketiga, Kepala Cabang Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kebutuhan Kecamatan sebagai penanggung jawab rekapitulasi RDKK di tingkat kecamatan. Untuk yang keempat, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan Kabupaten atau Kota, serta Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan sebagai penanggung jawab rekapitulasi RDKK di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang kelima adalah Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Provinsi dan Kepala Badan Koordinasi Penyuluh sebagai penanggung jawab rekapitulasi RDKK di tingkat provinsi. Seperti ini ya alurnya. Nah, tahapan dari penyusunan RDKK ini yang pertama adalah pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya. Kemudian pertemuan pengurus kelompok tani ini untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani. Dari musyawarah anggota-anggota kelompok tani yang dipimpin oleh ketua dan atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan real pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas, dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Penyuluh sebagai pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan real. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh penyuluh pendamping. Tahap perbanyakan dan pengiriman RDKK serta proses penggandaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan Kemudian dari tahap perbanyakan ini RDKK yang telah ditandatangani diperbanyak, kemudian dikopi 5 rangkap dan dikirim kepada penyalur atau pengecer resmi sebagai pemesan pupuk, kepala desa atau lurah, penyuluh, ketua Gapoktan, dan ketua kelompok tani sebagai arsip. Bagaimana? Sudah jelas para petani? Tentu saja dong. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.